Oke, baik, nama saya Riki Sugiarto. Saya berumur 29 tahun saat ini. Saya lahir di Kuningan dan selain sebagai owner wajib Sirsak Saryasa Baru, saya juga bekerja sebagai pengajar atau guru di SMK Pertiwi Kuningan. Baik, melihat program dan visi-misi dari PKBM Bank Mandiri, tentunya saya juga tergugah ingin ikut membantu anak-anak PKBM Bank Mandiri yang ingin berwirausaha. Dari UMKM Saryasa Baru tentunya mengajarkan praktiknya bagaimana cara membuat wajib sirsak. Nah, urutannya tentu di masa pandemi seperti sekarang ini pasti berbeda. Mulai dari ketika peserta datang, kita wajib mengikuti protokol kesehatan COVID-19, di mana itu dimulai dari ketika datang kita mencuci tangan terlebih dahulu, membasuh dengan hand sanitizer tangan, terus masker, di suhu tubuh, cek suhu tubuh, dan di absen juga tentunya. Setelah itu siswa masuk ke ruang produksi. Setelah itu diberi pengarahan. Setelah diberi pengarahan, kita mulai prakteknya. Mulai dari memilih sirsak yang bagus, terus cara mengupas sirsak, terus bagaimana cara memfermentasikan sirsak adonan setengah matang buat nanti jadi wajib sirsak. Setelah itu, setelah difermentasikan, baru kita diolah menjadi adonan sirsak, wajib sirsak yang akan menjadi wajib. Setelah itu, setelah matang, kita dinginkan. Setelah dinginkan, kita bungkus ke dalam potongan kecil. Setelah dibungkus, kita kemas. Setelah kemas, kita siap pasarkan. Ya, memilih sirsak yang bagus itu tentunya bisa dilihat dari kulitnya. Kulitnya jangan sampai ada yang hitam. Kalau hitam tentunya itu sudah pasti busuk. Nah, kita membelahnya juga bukan cuma membelah saja, tapi kita harus dijaga kebersihannya, menjaga kebersihan sirsak. Nah, dibelah, kita pisahkan biji sirsaknya dan kulitnya. Kita ambil daging sirsaknya aja. Setelah kita pisahkan biji dan kulit sirsak dari dagingnya, kita langsung masak untuk adonan fermentasi. Kita siapkan tungku, api, dan wajan. Kita masukkan daging sirsak ke dalam wajan. Perbandingannya kalau daging sirsaknya 10 kilo, untuk adonan fermentasi kita masukkan gula 5 kilo. Untuk adonan fermentasi dengan api yang sedang membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 45 menit. Setelah setengah matang di sini maksudnya gimana? Setengah matang di sini, air dari daging sirsaknya itu sampai menyusut. Nah, setelah menyusut, kita dinginkan dulu adonan sebentar, angkat wajan dari tungku, kita dinginkan dulu. Nah, setelah dingin, kita pisahkan atau kita masukkan ke tong dan tutup rapat. Kita simpan minimal 2 minggu untuk difermentasi. Nah, jadi setelah difermentasi selama 2 minggu, jadi 2 minggu itu minimal ya. Jadi bisa lebih dari 2 minggu. Tentunya 6 bulan juga bisa, bahkan 1 tahun juga bisa. Gitu. Karena kualitas wajib tergantung dari proses lamanya fermentasi. Semakin lama fermentasinya, maka semakin bagus kualitas wajibnya. Nah, setelah difermentasi minimal 2 minggu, ya, kita masak kembali daging sirsak yang sudah difermentasi. Kita siapkan lagi tungku api, wajan. Nah, tadi adonan fermentasi sirsak kita 10 kilo ya, masukkan ke dalam wajan. Setelah dimasukkan, dengan api sedang kita masak, kemudian tambahkan gula lagi 10 kilo.
tentu menambahkannya nggak langsung masuk 10 kilo, tapi sedikit-sedikit gitu. Nah, dengan api yang sedang, adonan wajit tersebut dapat matang dalam waktu 1 jam. Nah, setelah matang, kita dinginkan dulu selama 30 menit atau 1 jam. Nah, setelah agak dingin, kita pisahkan adonan dari wajat, kita masukkan ke dalam baskom. Setelah di baskom, kita siapkan pencolek. Kita mulai colek wajit tersebut ke dalam bulatan kecil. Kita siapkan plastik yang sudah dipotong-potong, kita colek wajit tersebut, kita masukkan ke dalam plastik, kita bungkus seperti piramid. Nah, setelah dibungkus seperti piramid, kita simpan ke dalam hiru. Kita simpan ke dalam hiru, terus sampai adonan wajit habis, kita simpan ke dalam hiru. Nah, setelah dihiru, itu belum siap untuk dikemas karena adonan masih lembek. Kita tunggu dulu 1 malam hingga adonan agak mengering, agak keras. Nah, setelah agak keras, kita masukkan ke dalam plastik lalu disiler. Setelah disiler, nah, kita masukkan ke dalam dus. Setelah masuk ke dalam dus, itu siap untuk dijual dan diedarkan. Oke, baik. Melihat peserta PKW yang tadi disebutkan, ada yang dari yang putus sekolah lah, yang backgroundnya kurang bagus lah. Nah, sejauh ini saya sebagai instruktur itu melihat bahwa peserta PKW ini bagus dan sangat ingin mengambil ilmu dari UMKM Syariah Sabaru. Gitu. Perbandingannya ketika saya mengajar di SMK dan saya mengajar sebagai instruktur di pelatihan PKW ini, ya hampir tidak ada bedanya lah. Gitu. Itu semua datang dari keinginan peserta, karena peserta ingin berwirausaha, maka pasti peserta itu akan sungguh-sungguh mengikuti kegiatan PKW ini. Ya, kesan saya sebagai instruktur dari UMKM Syariah Sabaru, melihat staf dari PKBM Bangkit Mandiri, ya selain masih muda-muda juga sangat gesit dan bisa diandalkan. Gitu. Bagus lah. Jadi ketika UMKM butuh satu alat nih, saya langsung bilang ke PKBM Bangkit Mandiri, dan seketika itu juga langsung diusahakan, dipersiapkan gitu. Jadi baguslah. Dan satu visi misi dengan saya, mungkin karena seumuran kali ya. Pesan-pesan untuk PKBM Bangkit Mandiri khususnya gitu ya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada PKBM Bangkit Mandiri karena sudah diajak bekerja sama